Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi dan berita aktual telah kami sajikan dalam tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama yang akan kami sajikan untuk Anda. Diduga remblong, sebuah pikap di Kabupaten Pegaf, Papua Barat masuk jurang, seorang penumpang tewas. Curi motor seorang mantan narapidana di Merauke kembali ditangkap polisi. Pesona pasir putih Pantai Amai di Kabupaten Jayapura menjadi alternatif jika Anda berlibur ke Jayapura. Sebuah mobil pick-up terjun ke jurang di kilometer 7 Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat pada hari Minggu. Tim SAR gabungan yang mendapat laporan bergerak cepat menuju lokasi kejadian. Tim SAR berhasil mengevakuasi seluruh korban dari dasar jurang meski harus menghadapi medan yang berat dan terjal. Sebanyak 7 korban selamat langsung dilarikan ke Rumah Sakit Pramita Warmare untuk mendapatkan penanganan medis intensif. 1 korban yang meninggal dunia dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda Papua Barat. Kepala Basarnas Manokwari Jeffrey Sabarudin mengatakan evakuasi berlangsung dramatis dan menantang karena medan yang sulit. Namun seluruh korban selamat dan meninggal berhasil dievakuasi. Kami memberangkatkan tim rescue dari kantor SAR Manokwari untuk menuju ke kilometer 7 tempat jatuhnya kendaraan berpenumpang tersebut, di mana waktu yang kami tempuh itu kurang lebih dari Manokwari itu 1,5 jam atau 90 menit. Nah, dari kerja tim SAR yang dilakukan dari semalam dan sampai pagi ini, semua korban 8 orang tersebut berhasil kami evakuasi, di mana 1 diantaranya kondisi meninggal dunia dan 1 dalam keadaan kritis, dan kami evakuasi langsung ke Rumah Sakit Bayangkara untuk penanganan lebih lanjut. Karena untuk korban lainnya kami silakan ke Rumah Sakit Warmare untuk penanganan lebih lanjut. Pick up yang membawa 8 penumpang bertolak dari Kabupaten Pegunungan Arfak ke Manokwari. Namun di perjalanan diduga pick up mengalami remblong sehingga sopir tidak mampu mengendalikan kendaraannya. Edi melaporkan dari Pegunungan Arfak, Papua Barat. Baru 2 minggu keluar dari penjara, Ebon bakal kembali mendekam dalam sel tahanan. Ebon ditangkap karena kembali mencuri sepeda motor di Komplek Haji Jalis, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Ebon beraksi saat pemilik motor sedang memanaskan kendaraannya di depan rumah sekitar pukul 7 pagi waktu setempat. Ebon yang saat itu melintas tanpa pikir panjang langsung membawa kabur sepeda motor tersebut. Pemilik motor lalu melapor dan polisi membuntuti tersangka hingga distrik Sota yang terletak di kawasan perbatasan Indonesia, Papua Nugini. Polisi sempat menghentikan tersangka, namun Ebon malah nekat kabur sehingga polisi menembak kakinya. Tersangka atas nama ZA alias E. ZA alias E umur 24 tahun. Adapun tersangka merupakan residivis kasus pencurian juga yang baru keluar dari lembaga permasyarakatan kurang lebih 2 minggu. Untuk kronologis, ini sepeda motor diparkir dengan meninggalkan kunci. Nah, inilah juga yang sekaligus kita harus turut menghimbau kepada masyarakat untuk waspada dalam memarkir kendaraan bermotor, khususnya kendaraan roda 2. Kemudian pelaku lewat di jam tersebut dan melakukan tindak pidana pencurian terhadap motor itu. Tidak berapa lama, Opsnal Satreskrim Polres Merauke berhasil menangkap, yakni di jalan menuju Muting.
di daerah-daerah Sota. Ya. Ebon merupakan residivis dengan kasus yang sama. Ia mengaku terpaksa mencuri karena tidak mempunyai pekerjaan selepas keluar dari penjara. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polres Merauke akhirnya membekuk pelaku pembunuhan terhadap Anton berusia 30 tahun di kawasan Polder Muting, Merauke. Tim Opsnal menangkap pelaku tidak jauh dari lokasi kejadian di Jalan Johar, Kelapa Lima, Kabupaten Merauke. Yoel tidak berkutik dan langsung dibawa ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan. Yoel merupakan orang yang terakhir bertemu dengan korban. Ia nekat menghabisi nyawa korban yang tidak lain adalah temannya sendiri. Sebelumnya mereka berdua asik menikmati minuman keras, namun tiba-tiba terlibat perselisihan dan berakhir dengan pertumpahan darah. Tim Opsnal Satreskrim Polres Merauke baru saja melakukan penangkapan terhadap pelaku penganiayaan yang mengakibatkan korban atas nama Antonius Wilhelmus meninggal dunia, di mana kurang dari 5 jam tim Opsnal berhasil menangkap pelaku saat itu telah melakukan sembunyi di Jalan Johar, Merauke. Kemudian dari tangan pelaku ditemukan barang bukti yang dipakai untuk melakukan penganiayaan, yaitu berupa kampak. Kemudian kampak tersebut dan pelakunya saat ini telah diamankan di sel Polres Merauke. Sabtu pekan lalu, jasad Anton ditemukan tergeletak tidak jauh dari rumahnya di kawasan Polder Muting. Keluarga langsung ke lokasi kejadian dan mengenalinya. Pada bagian leher korban ditemukan luka bekas bacokan. Pelaku terancam hukuman penjara maksimal 20 tahun. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sipir dan polisi di Merauke berhasil meringkus Royko, narapidana yang kabur dari lapas. Royko diringkus saat berada di Rumah Sakit Umum Daerah Merauke. Penangkapan Royko bermula dari ketidaksengajaan salah satu anggota polisi yang tengah berada di RSUD Merauke untuk urusan pribadi. Polisi tersebut mengenali Royko yang saat itu sedang menjenguk adiknya yang tengah dirawat. Tanpa membuang waktu, polisi tersebut segera berkoordinasi dengan petugas lapas dan menangkap Royko. Sudah tertangkap kembali. Kronologi kejadiannya kemarin kita bergerak dan menunggu informasi, dan kebetulan ada warga binaan yang sakit dan perlu dibawa ke RSUD dan dikawal petugas. Nah, saat itu petugasnya melihat kok ada ciri-ciri yang mirip dengan yang lari ini. Jadi petugas itu langsung bergerak dan segera meringkus yang bersangkutan, sempat ada perlawanan juga. Kemudian dibantu oleh Satpam. Setelah itu berhasil diamankan ya sementara di situ. Dan atas bantuan Satpam dari RSUD memanggil atau melaporkan hal ini ke Mapolres Merauke. Royko adalah narapidana kasus pencurian dengan kekerasan yang sedang menjalani sisa masa hukumannya. Royko berhasil melarikan diri dengan memanfaatkan kelengahan petugas saat pergantian shift. Diduga dengan memanjat pagar belakang lapas menggunakan kain yang disambung. Pihak lapas Merauke juga telah meningkatkan pengamanan serta mengevaluasi sistem penjagaan agar kejadian serupa tidak terulang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.